Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Dewi Fatika Sari, NPM 22010000220092. Saya dari kelas Biologi B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang problematika peradaban. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Secara umum, peradaban dapat diartikan sebagai perkembangan budaya yang menjadi ciri khas dan milik suatu masyarakat. Peradaban juga diartikan sebagai sebuah tahapan tertinggi dari kemajuan budaya yang membedakan manusia yang beradab dengan manusia yang tidak beradab. Perbedaan mencolok dari peradaban yang dianut oleh manusia terletak pada tingkat intelektual, perasaan keindahan, penguasaan teknologi, dan tingkat spiritual yang dianutnya. Problematika peradaban pada kehidupan masyarakat. Secara harfiah, teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri adalah melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi, masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Dampak globalisasi bagi peradaban manusia memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Berikut contoh dampak positifnya. 1. Perubahan tata nilai dan sikap. Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dan beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Dampak negatifnya. 1. Pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. 2. Sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. 3. Gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain. 4. Kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunikasi masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Solusi untuk mengatasi problematika peradaban dalam kehidupan masyarakat yang terjadi di Indonesia. 1. Prioritas pada masalah. Memutuskan perbaikan yang dasarnya masalah akan membuat keputusan kita lebih membumi, lebih memfokus, lebih real sasarannya. Para motivator sering mengatakan pikiran ini akan bekerja lebih bagus kalau diberi sasaran yang lebih jelas, lebih spesifik, atau lebih terukur. 2. Konseptualisasi. Agar kemauan kita itu menjadi pemahaman bersama, kita perlu mengkonsepkan, menyatakannya dalam bentuk pedoman yang bisa dipahami orang lain. 3. Membuka fasilitas dan peluang pembelajaran yang kita inginkan menjadi budaya. Pasti tidak cukup dengan identifikasi masalah prioritas dan konseptualisasi keinginan. Budaya menyimpang perlu diluruskan melalui proses belajar yang benar agar hasilnya benar. Esensi mendasar
dari prinsip pembelajaran ini adalah perbaikan keadaan, mengubah ke arah yang lebih baik dengan cara melakukan sesuatu proses berdasarkan masalah yang muncul dengan berbagai cara yang mungkin. Intinya, kita tidak melihat penyimpangan budaya yang terjadi sebagai sebuah kesimpulan akhir, melainkan sebagai sebuah proses untuk memperbaiki. Kita tidak melihat penyimpangan sebagai penyimpangan, tetapi sebagai isyarat melakukan perubahan dan pengembangan. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.